Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat pandemi COVID-19 masih ada dan masih berlangsung. Maka dari itu kalian harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama ibu adalah Hanifatul Rahma Oktaviani. Kalian bisa memanggil Ibu Hani. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kritik dan esai. Kita akan belajar tentang 1, 3, 4, yaitu membandingkan kritik dan esai dan aspek pengetahuan dan pengalaman. Oke, kalian tahu nggak sih apa itu kritik dan esai? Sebelum kita masuk ke tadi, kita akan membahas tentang pengertian, ciri, sistematika, dan kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kritik dan esai merupakan dua jenis tulisan yang hampir sama, karena keduanya sama-sama menyantumkan atau mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, menulis kritik dan esai harus melakukan analisis dan penelitian secara objektif agar dapat menghasilkan karya yang terpercaya dan bukan opini semata. Meskipun hampir sama, keduanya tetap memiliki perbedaan. Oke, langsung saja kita ke pengertian kritik. Kritik adalah analisis terhadap suatu karya untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Dalam menuliskan sebuah kritik, alasan yang disampaikan juga harus melalui kajian teori yang sudah mapan dan terbukti objektif serta efektif untuk menilai suatu karya. Sedangkan untuk pengertian esai adalah karya singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pendidik manusia. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, teks atau politik. Selanjutnya adalah jenis kritik. Yang pertama adalah memberikan pendapat terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan pesan pribadi kritis terhadap sebuah karya. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu tidak terpengaruh pada siapa penulisnya. Kemudian ciri-ciri esai. Terdapat 6 ciri-ciri esai, yaitu yang pertama adalah berbentuk prosa, yang kedua singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, yang ketiga memiliki gaya pembeda, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memenuhi keutuhan penulisan, dan yang terakhir mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Oke, kita lanjut pada sistematika penulisan kritik dan esai. Ada 3 sistematika dalam menulis kritik dan esai, yaitu yang pertama tesis, kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskriptif karya pada kritik atau pengenalan dan definisi umum itu pada esai. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen merupakan
argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dan tesis umum yang telah dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Nah, kita sampai pada perbandingan kritik dan esai. Yang pertama ada perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, yaitu pada kritik, objek kajian adalah berupa karya, sedangkan pada esai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena. Yang kedua, pada kritik terdapat deskripsi karya, namun pada esai tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Yang ketiga, pada kritik menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu, sedangkan pada esai tidak selalu membutuhkan data. Kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis. Yang pertama, pada kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai dengan data empiris dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian dilakukan secara subjektif, kebanyakan opini atau pendapat pribadi penulis. Yang kedua, dalam melakukan penilaian, seringkali menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya sastra tertentu. Dan yang esai jarang bahkan hampir memunculkan kajian teori yang benar. Yang ketiga, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh melakukan perbandingan baik dan buruknya pada kritik. Sedangkan pada esai seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasan tetap dilakukan secara utuh. Nah, jadi begitu ya anak-anak.